Halo teman-teman semua, ini gue dapat informasi dari chattingan dari Instagram ya, nggak tahu benar atau tidak, tetapi coba deh kita sama-sama menganalisa, sama-sama mengecek ya, teman-teman mungkin lu tahu juga informasinya, silakan di-sharekan di kolom komentar ya. Jadi ada informasi, kita nggak tahu benar atau enggak ya, bahwa ada seorang anak menteri ya, seorang anak menteri punya total ekuitas atau harta itu 13,8 miliar ya. 13,8 miliar ini gue nggak ngerti ya, karena gue bukan seorang trader saham maupun kripto ya. Jadi kemungkinan ini kripto katanya ya. 13,8 miliar di luar negeri. Oke, coba deh teman-teman, lu yang tahu informasinya silakan ditulis di kolom komentar. Apakah betul seperti ini informasinya atau tidak betul ya? Ini adalah seorang anak menteri ya. Oke, jadi informasinya ada orang chatting gue nih, kok bahas ini nih anak menteri gitu ya, asetnya 13 M di exchange luar negeri. Kira-kira bayar pajak progresif nggak ya? Masa anak nggak bayar pajak progresif ya? Source-nya itu adalah dari screenshotan dia sebelum di private ya, private untuk Instagramnya. Wah kakak Kius, nih datanya, kadang gue tanya kan, benar apa nggak datanya gitu ya. Kemudian dijawab ini ya, jadi derivatif pro ya informasinya ya. Informasinya derivatif pro. eh gue juga nggak tahu ya apakah benar apa enggak ya. Nah, tapi sekarang sudah di private ya katanya ya. Udah sempat di screenshot sebelum dia private katanya. Oke, ini adalah informasi dia lebaran di istana bersama seorang orang penting juga ya. Parah dah, jangan berharap banyak katanya. Waduh, cilaka ya nasib kita warga Konoha teman-teman ya. Kalau betul-betul ada anak menteri seperti itu ya. Jadi masalahnya apa sih? Masalahnya adalah pertanyaan pertama yang mesti kita tanya adalah itu duit dari mana? Kalau betul ya, kalau betul seorang anak menteri yang baru berusia di bawah 20 tahun punya duit 13 miliar di luar negeri. Pertanyaan adalah duitnya dari mana? Dari bapaknya kah atau dari trading mandiri? Kan kita nggak tahu ya. Nah, coba teman-teman yang paham silahkan di komentar ya kalau lu tahu informasi A1-nya ya. Gue tidak tahu juga ya. Kalau itu dari bapaknya, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah harta itu sudah dilapor di SPT bapaknya atau di LHKPN dari bapaknya kalau dia pejabat, gitu kan? Kalau itu hasil trading dia sendiri, pertanyaannya adalah apakah dia sudah bayar pajaknya atau capital gain-nya? Oke. Konon ada teman gue yang mengatakan bahwa dia itu modal awalnya cuma 500 ribu. Ya tentu saja ya seorang scalper atau seorang trader kripto itu akan berusaha mengecil-ngecilkan modal dan membesar-besarkan keuntungannya. Tetapi gue tidak tahu bagaimana faktanya ya. Tapi anggaplah isu ini betul. Kalau betul dia punya modal 500 ribu kemudian digulung-gulung-gulung menjadi 13,8 M, berarti kan profitnya itu kan keuntungannya atau capital gain-nya atau profitnya adalah 13,799 miliar gitu ya. 13,799 miliar gitu ya. Itu kalau kena pajak, kita tembak aja deh 35% gitu ya, sekitar 4,7 M. Jadi minimal 4 M lebih nilai pajak yang mesti dia bayar. Nah, pertanyaannya, dia bayar pajak apa enggak? Ini kan? Jadi semua kekacauan di negeri Konoha ini gua rasa perlu diklarifikasi ya. Jangan sampai orang yang salah dipilih jadi menteri, kemudian anaknya juga bermasalah, bapaknya bermasalah, akhirnya negaranya yang jadi korban. Ya kita semua jadi korban gitu ya. Coba deh, teman-teman gimana menurut Anda? Yang paham di dunia trader mungkin mungkin lu punya informasinya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut lu? Dan apa fakta ini benar atau tidak benar menurut lu bagaimana? Silakan teman-teman di komentar ya. Gue juga nggak paham ini mengenai dunia kripto ini ya. Dan apakah betul informasi tersebut atau jangan-jangan itu hanyalah hoax? Oke teman-teman silakan di komentar. Sampai jumpa. Semoga terbantu.